Selamat datang pada buku elektronik Bab 1, Konsep Dasar Lansia, sebagai pelengkap buku ajar keperawatan gerontik. Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar mengenai lansia dan proses penuaan yang terjadi secara alami dalam kehidupan manusia. Materi meliputi pengertian lansia, batasan usia lansia, teori proses menua, perubahan fisiologis, perubahan psikologis dan mental, serta berbagai masalah kesehatan yang sering dialami lansia. Selain itu, bab ini juga membahas pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan lansia dan berbagai tempat pelayanan kesehatan yang mendukung kesejahteraan lansia di masyarakat. Pemahaman terhadap konsep dasar lansia sangat penting sebagai landasan dalam memberikan asuhan keperawatan gerontik yang aman, profesional, dan berorientasi pada kualitas hidup lansia. Selamat belajar, dan semoga materi ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan serta kepedulian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi lansia. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya tubuh kita ini berubah seiring berjalannya waktu? Hari ini kita bakal coba kupas tuntas salah satu misteri terbesar dalam hidup, ilmu di balik proses penuaan. Ini bukan cuma soal ulang tahun dan nambahnya angka loh, tapi soal sebuah perjalanan yang, kalau kita ngerti, bisa banget kita jalani dengan lebih sehat dan bahagia. Coba deh lihat di sekeliling kita. Berkat kemajuan dunia medis dan gaya hidup yang makin baik, harapan hidup kita tuh makin panjang. Fenomena yang sering disebut gelombang perak ini sebenarnya kabar baik ya. Ini tanda sebuah kesuksesan. Tapi di sisi lain, ini juga mengubah cara kita mandang masyarakat dan bikin kita bertanya-tanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih sebenarnya arti menjadi tua? Ini jelas bukan cuma soal angka di kalender. Jawabannya tuh jauh lebih dalam dari itu. Dan sekarang, kita akan bedah bareng-bareng. Jadi, apa arti tua itu? Mungkin yang langsung kepikiran itu usia 60 atau 70. Tapi ternyata, para ilmuwan melihatnya jauh lebih kompleks dari itu. Ada beberapa cara loh buat mendefinisikan tahap kehidupan yang satu ini. Oke, yang paling penting kita pahami dulu nih, penuaan itu bukan kayak saklar lapu yang tiba-tiba on. Ini tuh sebuah proses pelan-pelan, bertahap, dan terjadi di banyak level. Mulai dari sel-sel di tubuh kita, pikiran kita, sampai cara kita bergaul sama orang lain. Semuanya saling nyambung, dipengaruhi genetik, kebiasaan hidup, dan lingkungan kita. Nah, biar gampang, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu membaginya jadi beberapa tahap. Ini bukan buat ngasih label ya, tapi lebih ke upaya buat memahami kebutuhan yang beda-beda di tiap rentang usia. Seseorang di usia 60-an mungkin fokusnya ke pencegahan penyakit, sementara yang usianya di atas 90 tahun mungkin butuh dukungan yang lebih intensif. Bahkan, para gerontolog, ini adalah para ahli yang khusus mempelajari penuaan, mereka membaginya lebih detail lagi. Klasifikasi ini ngebantu banget buat nyesuaiin pendekatan kesehatan. Contohnya, kelompok lansia muda mungkin didorong buat terus aktif dan preventif. Sementara lansia tua lebih butuh penanganan kondisi yang udah ada dan rehabilitasi. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan besarnya. Kenapa sih kita menua? Apa yang sebenarnya terjadi di level sel tubuh kita? Nah, para ilmuwan punya beberapa teori utama nih, dan kita akan coba kupas satu persatu dengan cara yang gampang dimengerti. Coba deh bayangin sepasang sepatu favorit atau mesin mobil. Makin sering dipakai, makin sering kena panas dan debu, ya makin aus kan? Nah, teori ini bilang hal yang sama terjadi sama tubuh kita. Setiap aktivitas kita, setiap paparan polusi, itu pelan-pelan ninggalin jejak kerusakan kecil yang terus numpuk seiring waktu. Kalau yang ini, bayangin deh di dalam sel kita itu kayak ada jutaan mesin super kecil yang kerja non-stop. Nah, proses kerja mesin ini kadang ngeluarin percikan kecil yang nggak stabil. Percikan inilah yang disebut radikal bebas. Kalau jumlahnya kebanyakan, mereka bisa merusak komponen penting sel, kayak DNA. Lama-kelamaan, kerusakan kecil ini jadi signifikan. Nah, ini teori yang keren banget. Anggap aja di dalam sel kita itu ada semacam timer biologis yang udah disetel dari sananya. Namanya telomer. Telomer ini fungsinya kayak plastik di ujung tali sepatu, ngelindungin kromosom kita. Setiap kali sel kita membelah diri, telomer ini jadi sedikit lebih pendek. Terus, sampai akhirnya terlalu pendek, dan sel itu berhenti beregenerasi. Bayangin tubuh kita itu punya tim kebersihan internal yang super canggih. Nah, apoptosis ini adalah proses di mana tim ini secara rapi membuang sel-sel yang udah tua atau rusak. Ini penting banget buat kesehatan. Tapi, seiring kita menua, kadang-kadang tim kebersihan ini jadi sedikit terlalu bersemangat di beberapa area, yang akhirnya pelan-pelan mengurangi jumlah sel sehat di organ-organ kita.
Oke, tadi kan kita udah bahas kenapanya. Sekarang kita beralih ke gimananya. Yuk kita lihat perubahan-perubahan fisik yang umum terjadi seiring bertambahnya usia. Tenang, kita akan bahas dengan cara yang jelas dan gak nakut-nakutin kok. Jadi, ini tuh kayak efek domino ya. Bukan cuma satu hal, tapi serangkaian perubahan kecil yang terjadi di seluruh sistem tubuh. Jantung mungkin kerjanya jadi sedikit lebih berat, kita mungkin jadi lebih gampang capek, kekuatan otot dan kepadatan tulang juga secara alami berkurang. Kuncinya adalah memahami bahwa ini semua adalah pergeseran bertahap, bukan kegagalan yang terjadi tiba-tiba. Nah, bagian ini penting banget nih. Kita akan ngomongin soal perubahan kognitif dan emosional. Ini topik yang mungkin agak sensitif, tapi krusial banget buat kita pahami dengan benar. Oke, ini salah satu hal yang paling penting buat dibedain. Kadang-kadang lupa naruh kunci atau kacamata, itu wajar banget. Otak kita mungkin butuh waktu sedikit lebih lama buat memproses informasi. Tapi, demensia itu beda. Demensia itu adalah sebuah kondisi medis di mana penurunan fungsi otak secara signifikan udah sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Membedakan keduanya itu sangat-sangat penting. Nggak cuma fisik ya, kondisi emosional kita juga menghadapi tantangan-tantangan baru. Peristiwa hidup kayak pensiun, atau kehilangan teman dan pasangan, ditambah lagi kalau ada keterbatasan fisik, itu semua bisa meningkatkan risiko kesepian. Inilah kenapa koneksi sosial, ngobrol, dan kumpul-kumpul itu jadi vital banget di usia senja. Nah, setelah tahu semua itu, pertanyaannya sekarang terus apa dong yang bisa kita lakukan? Kabar baiknya banyak banget yang bisa kita lakukan buat menjalani perjalanan ini dengan lebih baik. Yuk kita geser dari apa yang terjadi ke gimana caranya kita bisa hidup lebih baik dan lebih lama. Seiring bertambahnya usia, emang ada beberapa tantangan kesehatan yang perlu kita waspadai. Tapi ini bukan buat nakut-nakutin loh ya, tapi tujuannya justru memberdayakan kita. Dengan tahu resiko-resiko umum kayak penyakit degeneratif atau masalah mobilitas, kita jadi bisa ambil langkah-langkah proaktif buat menjaga kesehatan. Dan inilah intinya, sebuah kerangka untuk pendekatan yang menyeluruh atau holistik. Sehat itu bukan cuma soal fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan bahkan kebutuhan spiritual kita, itu semua punya peran yang sama pentingnya buat menciptakan kualitas hidup yang tinggi di masa tua. Pada akhirnya, memahami ilmu di balik penuaan ini membawa kita pada satu pertanyaan reflektif yang penting. Ini bukan cuma tentang gimana cara kita pribadi menjadi tua, tapi juga tentang gimana kita sebagai sebuah masyarakat bisa membuat perjalanan ini jadi lebih baik untuk semua orang. Apa peran yang bisa kita ambil? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Anda tahu, biasanya ketika kita berbicara tentang sebuah diagnosis medis atau biologi dasar ya, selalu ada semacam ekspektasi tentang garis batas yang sangat jelas, sangat presisi gitu. Betul, hitam dan putih ya. Nah iya, Anda melihat hasil rongken lengan yang patah, misalnya, ada garis putih yang retak di sana. Terus dokter tinggal menunjuk, lalu berkata, itu dia masalahnya, hitam dan putih. Semuanya biner kan, patah atau tidak patah, sakit atau sehat. Tepat sekali. Dan sejujurnya itu menenangkan bagi kita. Kita kan menyukai hal-hal yang bisa dimasukkan ke dalam kotak-kotak kecil yang rapi. Tetapi, begitu Anda melangkah ke dalam dunia biologi penuaan, mesin rongken itu seolah-olah tidak lagi memberikan jawaban pasti. Setuju. Mulai buram ya batasannya. Iya, kita melihat sebuah lanskap yang sangat abu-abu, kabur, dan bergerak perlahan. Nah, di obrolan eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membongkar sebuah dokumen akademis berjudul Bab 1 Konsep Dasar Lansia. Dan ingat, misi kita di sini bukan untuk membaca ulang buku teks medis ya. Oh jelas bukan, kita ingin mengupas fenomena populasi yang menua ini sebagai sebuah perjalanan biologis, psikologis, dan juga sosial. Sesuatu yang pasti akan dialami oleh kita semua atau yang saat ini sedang dialami oleh orang tua kita. Dan bagi Anda yang mendengarkan saat ini, alasan mengapa pemahaman ini sangat penting adalah karena ia berfungsi sebagai semacam cheat sheet. Ya, jalan pintaslah. Memahami mekanisme penuaan dari dalam keluar, pada dasarnya adalah panduan untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran Anda sendiri di masa depan. Bener banget, jadi bukan cuma buat orang tua ya. Sama sekali bukan. Selain itu, memahami bagaimana dan mengapa perubahan ini terjadi, itu mengubah kita menjadi sistem pendukung yang jauh lebih empatik. Maksudnya, kita berhenti bereaksi hanya terhadap gejala di permukaan saja. Saya paham. Kita mulai memahami akar biologis dari perilaku atau keluhan lansia di sekitar kita ya. Tepat. Jadi kita nggak gampang kesel kalau mereka mulai lambat atau lupa.
Kalau begitu mari kita bedah ini. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata lumayan rumit. Kapan sebenarnya seseorang itu resmi disebut tua? Karena dari sumber yang kita miliki, tua itu bukanlah satu fase tunggal yang seragam. Iya, kalau kita bicara soal administrasi atau birokrasi ya, batasan itu memang sengaja dibuat kaku agar mudah dikelola. World Health Organization misalnya, itu mematok usia 60 tahun ke atas sebagai awal masa lansia. Dan itu dibagi-bagi lagi kan ya? Betul, dibagi lagi menjadi elderly, lalu old, dan very old. Hukum di Indonesia juga lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 itu menggunakan garis batas 60 tahun yang sama. Oke, jadi secara hukum dan statistik ulang tahun ke-60 adalah semacam garis finish masa dewasa dan garis start masa lansia. Tapi biologi kan nggak peduli dengan kalender birokrasi pemerintah ya. Nah, itu dia. Biologi punya jadwalnya sendiri. Dan disinilah dokumen kita menjadi sangat menarik. Ilmu gerontologi, ilmu yang secara khusus mempelajari penuaan punya jadwal yang jauh lebih awal. Ada fase yang disebut pralansia. Dan tebak ini dimulai di usia berapa? 45 tahun. Mengejutkan ya, tapi disinilah realitas biologis mulai berbicara. Pada usia 45 hingga 59 tahun, mesin tubuh kita mulai menunjukkan perubahan kecepatan. Maksudnya mulai melambat gitu ya? Iya, sel-sel fibroblas di kulit misalnya, itu mulai mengurangi produksi kolagen dan elastin. Makanya elastisitas kulit menurun. Terus metabolisme basal tubuh juga melambat. Yang artinya tubuh Anda membakar lebih sedikit kalori saat istirahat kan? Betul sekali. Dan itu seringkali berujung pada penumpukan lemak jika pola makan tidak diubah. Penyakit degeneratif yang sifatnya diam-diam, seperti penumpukan plak di pembuluh darah, itu mulai mendapatkan momentum justru di fase pralansia ini. Jadi kalau saya boleh pakai analogi ya, penuaan itu sama sekali bukan seperti sebuah jurang di mana kita berjalan santai, terus tiba-tiba jatuh ke dasar saat meniup lilin ulang tahun ke-60. Analoginya pas banget. Ya kan, penuaan itu lebih seperti kita sedang menuruni anak tangga yang sangat panjang. Fase pralansia di usia 45 tahun itu kayak anak tangga pertama. Saat kita melangkah turun, lutut kita mulai terasa sedikit kaku untuk pertama kalinya. Dan di titik itu, kita masih merasa sehat kan? Betul, kita masih bisa berlari, beraktivitas normal, tapi ada kesadaran samar bahwa, oh, engsel lutut ini rasanya sudah mulai berbeda. Lalu ketika kita mencapai kelompok young old di usia 60 tahun, kita menuruni anak tangga lebih jauh. Ya, kita masih mandiri, tapi sudah butuh perhatian ekstra di fase itu. Nah, sampai akhirnya di fase old, usia 80 tahun ke atas, pegangan tangganya sudah sangat goyah dan risiko ketergantungan pada orang lain menjadi tinggi. Yang menarik di sini adalah kalau kita kembangkan analogi anak tangga itu ke ranah medis ya, klasifikasi usia ini pada dasarnya menentukan jenis pegangan tangga apa yang harus diberikan oleh sistem kesehatan kita. Oh, jadi pelayanannya dibedakan berdasarkan anak tangga tadi ya? Sangat dibedakan. Untuk mereka yang berada di fase young old, yang usia 60-an, itu pendekatannya sangat promotif dan preventif. Pencegahan gitu maksudnya? Betul. Fokusnya adalah menjaga massa otot, mengatur nutrisi, mencegah diabetes memburuk. Intinya kita berusaha sekuat tenaga menahan laju turunnya anak tangga itu. Tapi begitu masuk ke old di usia 80-an, tubuh sudah mengalami terlalu banyak keausan. Jadi fokus medisnya berubah total? Berubah total menjadi kuratif dan rehabilitatif. Tujuannya bukan lagi mencegah penuaan, karena itu sudah terjadi, melainkan mengelola penurunan fungsi organ agar mereka setidaknya masih memiliki sedikit ruang kemandirian. Oke, jadi kalau anak tangga ini dimulai sejak usia 45 tahun, pertanyaan logis berikutnya adalah, apa sebenarnya mekanisme tak kasat mata yang mendorong kita turun? Mengapa sel-sel tubuh kita tidak bisa diam saja di lantai atas dan mempertahankan kondisinya selamanya? Nah, dokumen kita membedahnya melalui beberapa teori biologis utama. Teori pertama sangat umum yaitu teori wear and tear atau teori aus dan rusak. Pendekatannya murni mekanis. Kayak mesin mobil yang sering dipakai gitu ya? Persis. Semakin lama jantung memompa darah, semakin sering sendi lutut menahan berat badan, bagian-bagian ini akan mengalami keausan mikroskopis. Tulang rawan di lutut yang dulunya tebal dan licin, lama-lama menipis karena gesekan mekanis selama puluhan tahun dipakai berjalan dan melompat. Tunggu, tahan sebentar di situ. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya.
Kalau penuaan itu murni cuma soal aus karena dipakai seperti ban mobil atau engsel pintu, logikanya orang yang hidupnya sangat aman, sangat santai, dan tidak pernah cedera, tidak akan menua dengan cepat kan? Pemikiran yang kritis. Tapi kenyataannya tidak begitu kan? Nah itu dia. Kenyataannya seaman apapun gaya hidup seseorang, kulit mereka tetap akan keriput, rambut mereka tetap akan memutih, dan organ mereka tetap melemah. Pasti ada semacam timer atau jam alarm bawaan di dalam tubuh kita yang terus berdetakkan, terlepas dari seberapa aus tubuh itu dipakai. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya sains, biologi seluler, punya pandangan yang persis sama dengan Anda. Keausan mekanis hanya menjelaskan kerusakan eksternal organ, tapi tidak menjelaskan penuaan intrinsik dari dalam sel itu sendiri. Disinilah teori genetik menjadi sangat krusial. Genetik. Berarti ini sudah diprogram dari awal ya? Betul. Ilmuwan menemukan bahwa sel-sel manusia normal itu nyatanya tidak bisa membelah dan menggandakan diri selamanya. Ada batasan absolut yang disebut batas Hayflick. Sel tubuh kita rata-rata hanya bisa membelah sekitar 50 kali sebelum akhirnya berhenti sama sekali dan menjadi sel tua yang tidak aktif. Wait, tunggu dulu. Kenapa harus persis 50 kali? Kenapa sel tidak bisa kayak memfotokopi dirinya terus-menerus tanpa batas? Ini terkait langsung dengan cara kerja mesin fotokopi DNA kita. Setiap kali sel membelah, ia harus menyalin seluruh rantai DNA-nya. Masalahnya, enzim yang bertugas menyalin DNA ini tidak bisa menyalin bagian paling ujung dari rantai tersebut. Oh, jadi ada bagian yang tertinggal terus. Iya. Nah, untuk mencegah hilangnya informasi genetik yang penting, ujung DNA kita dilindungi oleh sebuah struktur khusus yang disebut telomer. Ah, saya pernah mendengar soal ini. Telomer itu sering diibaratkan seperti ujung plastik keras pada tali sepatu itu kan? Eglets kalau nggak salah namanya. Analogi yang sangat tepat. Ujung plastik itu kan mencegah tali sepatu terurai ya. Nah, setiap kali sel membelah, mesin fotokopi DNA secara tidak sengaja memotong sedikit bagian dari telomer ini. Jadi setiap pembelahan, ujung plastik tali sepatu genetik kita menjadi semakin pendek. Tepat sekali. Setelah sekitar 50 kali pembelahan telomer ini habis tak bersisa. Saat itulah sel mendeteksi bahaya besar. Jika ia terus membelah tanpa pelindung telomer, DNA yang sebenarnya akan mulai terpotong dan bermutasi menjadi kanker misalnya. Wah, itu bahaya banget. Makanya, sel menarik rem darurat. Ia secara permanen berhenti beregenerasi, masuk ke fase yang disebut senescensi. Luar biasa. Ini menjelaskan jam alarmnya. Saat telomer habis, regenerasi jaringan berhenti dan penuaan seluler terjadi. Tapi biologi kan nggak pernah sesederhana itu. Itu bukan satu-satunya musuh dari dalam, kan? Tentu tidak. Kalau saya baca dari sumber kita, ada juga ancaman konstan dari yang namanya radikal bebas dan sesuatu yang disebut apoptosis. Bagaimana mekanisme kerjanya? Teori radikal bebas ini ironis sebenarnya. Karena ia menjelaskan bagaimana kita menua justru karena hal yang membuat kita tetap hidup, yaitu bernapas dan mengubah makanan menjadi energi. Oke, gimana tuh maksudnya? Proses metabolisme di dalam mitokondria sel kita itu tidak 100% efisien. Sebagai produk sampingan dari pembakaran oksigen dan glukosa, tubuh menghasilkan molekul yang kehilangan elektron. Molekul ini sangat tidak stabil dan reaktif. Nah, inilah yang disebut radikal bebas. Molekul yang marah dan mencari elektron gitu ya? Bisa dibilang begitu. Untuk menstabilkan dirinya, radikal bebas ini akan secara agresif merebut elektron dari sel-sel sehat di sekitarnya. Dari protein, dari membran sel, bahkan dari DNA kita. Proses pencurian elektron inilah yang secara medis kita sebut stres oksidatif. Berarti ini mirip banget seperti proses oksidasi pada logam dong. Kayak karat yang perlahan menggerogoti besi jembatan dari dalam hari demi hari. Perumpamaan yang sangat akurat. Seiring bertambahnya usia, pertahanan antioksidan alami tubuh kita semakin melemah. Sehingga karat seluler ini terus menumpuk merusak jaringan secara kumulatif. Dan kemudian ada teori apoptosis. Kematian sel terprogram ya? Betul. Apoptosis adalah kematian sel yang memang sudah terprogram sejak awal. Ini sebenarnya mekanisme pertahanan yang baik. Jika sebuah sel rusak parah atau berpotensi menjadi kanker, sel itu secara otomatis diprogram untuk membunuh dirinya sendiri agar tidak membahayakan jaringan di sekitarnya. Bagus dong berarti. Harusnya iya. Namun saat kita menua, regulasi apoptosis ini menjadi sangat kacau.
Sinyal kematian sel ini terkadang menjadi terlalu sensitif, membunuh sel-sel saraf atau sel jantung yang sebenarnya masih berfungsi dengan baik, dan celakanya tidak bisa digantikan. Mikroskopis ini pada akhirnya pasti akan bermanifestasi ke permukaan fisik kita kan? Tentu efeknya sangat nyata di kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas bagaimana ini mengubah hardware dan software mesin tubuh lansia. Mari kita mulai dari hardware dulu, dari sistem kardiovaskuler. Sumber kita menyebutkan pembuluh darah menjadi kaku. Tapi bagaimana persisnya proses genetik dan karat tadi membuat tekanan darah lansia sering naik? Coba bayangkan pembuluh darah kita saat masih muda itu seperti selang karet yang sangat tebal dan elastis. Saat jantung memompa darah dengan kuat, selang karet itu mengembang untuk mengakomodasi tekanan yang besar. Lalu dengan cepat kembali menyempit. Fleksibilitas inilah yang menjaga tekanan darah Anda tetap stabil. Masuk akal. Terus pas tua gimana? Nah, seiring menumpuknya radikal bebas dan lambatnya regenerasi sel karena telomer habis, tadi struktur dinding pembuluh darah berubah total. Tubuh mulai menumpuk jaringan ikat kolagen yang keras dan mengurangi produksi elastin. Selang karet yang elastis tadi perlahan berubah karakternya menjadi seperti pipa PVC yang kaku. Astaga. Dan karena pipanya kaku, saat jantung memompa darah dengan volume yang sama, dinding pipa tidak bisa mengembang. Betul sekali. Sehingga tekanannya melonjak drastis di dalam pipa itu. Oh, wow. Itulah asal-muasal hipertensi pada lansia ternyata. Tepat. Jantung kemudian harus bekerja jauh lebih keras untuk mendorong darah melewati pipa kaku ini yang akhirnya membuat otot jantung kelelahan. Tapi bukan cuma itu. Perubahan hardware lainnya yang sangat berdampak adalah pada sistem muskuloskeletal. Kita sering mendengar istilah sarkopenia kan, yaitu penyusutan massa otot. Iya, dan ini bukan sekedar karena lansia malas berolahraga kan? Bukan sama sekali. Otot manusia itu terus-menerus dihancurkan dan dibangun kembali oleh protein setiap hari. Tetapi, seiring pendeknya telomer dan melambatnya metabolisme, kemampuan tubuh untuk mensintesis protein demi membangun serat otot baru itu merosot tajam. Serat otot yang mati perlahan digantikan oleh jaringan lemak dan jaringan ikat. Ngeri juga ya. Dan jangan lupakan perubahan pada fungsi sensorik. Penglihatan menurun karena lensa mata kehilangan kelenturannya, yang kita sebut presbiopia atau mata plus. Betul, kacamata baca jadi wajib ya. Iya, tapi yang menurut saya mekanismenya paling luar biasa menarik adalah penurunan pendengaran atau presbiokusis. Kenapa lansia itu secara spesifik kehilangan kemampuan mendengar suara bernada tinggi terlebih dahulu? Mengapa tidak semua rentang suara saja melemah secara merata? Itu murni masalah anatomi dan keausan mekanis di dalam koklea. Anda tahu kan struktur berbentuk siput di telinga bagian dalam kita? Koklea itu berisi ribuan sel rambut mikroskopis yang fungsinya menangkap gelombang suara. Nah, sel-sel rambut yang bertugas menangkap frekuensi tinggi, seperti suara konsonan S atau TH atau dering telepon, itu terletak tepat di bagian pangkal koklea. Di pintu masuknya gitu ya? Persis. Ini adalah gerbang masuk. Artinya, setiap gelombang suara yang masuk ke telinga, apapun frekuensinya tinggi atau rendah, akan selalu menghantam sel-sel rambut di area pangkal ini terlebih dahulu. Wow, jadi karena mereka ada di depan, mereka kena pukul terus-terusan dong? Betul sekali. Selama puluhan tahun, sel-sel pendeteksi nada tinggi ini menanggung beban gesekan mekanis yang paling berat, dan akhirnya mereka kelelahan, lalu mati lebih dulu. Dan karena sel rambut tidak bisa beregenerasi, suara bernada tinggi menjadi hal pertama yang hilang dari pendengaran. Penjelasan anatomi yang luar biasa jernih. Jadi, itu adalah hardware-nya ya. Otot menyusut, pembuluh darah mengeras, lensa mata kaku, sensor pendengaran rusak parah. Sekarang, mari kita beralih lihat software-nya, sisi kognitif dan psikologis. Kecepatan memproses informasi baru memang diakui menurun kan? Iya, itu bagian dari penuaan normal. Otak lansia memang tidak bisa secepat anak muda saat diajarkan menggunakan aplikasi smartphone baru misalnya. Tapi kita sungguh tidak boleh meremehkan apa yang ada di dalamnya. Penurunan kecepatan kognitif itu sangat nyata karena hilangnya sel saraf dan menurunnya aliran darah ke otak akibat pipa pembuluh darah yang kaku tadi. Ini juga yang meningkatkan risiko sindrom klinis parah seperti demensia atau Alzheimer, di mana penumpukan plak protein abnormal di otak benar-benar menghancurkan jalur memori. Tapi kan nggak semua lansia kena Alzheimer. Betul.
Tetapi pada lansia yang menua secara normal, ada fenomena kognitif lain yang luar biasa. Kemampuan mereka untuk memecahkan masalah kompleks yang berbasis pengalaman, atau kita sebut kebijaksanaan, seringkali justru mencapai titik puncaknya. Ibarat komputer ya, prosesor hardware-nya mungkin berjalan lebih lambat saat disuruh menjalankan program baru. Tapi hard drive-nya atau database-nya berisi pengalaman hidup yang kapasitasnya maksimal. Mereka sudah melihat pola masalah yang berulang selama puluhan tahun. Sayangnya nih, interaksi antara hardware yang memburuk dan software ini menciptakan masalah psikologis yang serius. Maksudnya keterbatasan fisiknya mengganggu pengalaman tadi ya? Betul. Saat hardware sensorik seperti pendengaran rusak, database pengalaman yang luar biasa itu seolah terisolasi dan sulit diakses. Dinamika psikologis itu yang sering luput dari perhatian kita. Saat lansia mengalami presbycusis dan kehilangan frekuensi suara tinggi, mereka mulai kesulitan membedakan kata-kata, terutama dalam lingkungan yang bising. Coba bayangkan Anda duduk di acara keluarga, cucu-cucu Anda berbicara, tapi yang Anda dengar hanyalah dengungan bergumam yang sama sekali tidak jelas. Pasti frustrasi banget. Sangat. Dan berulang kali meminta orang mengulangi perkataannya, itu terasa memalukan bagi mereka. Jadi, apa yang secara psikologis terjadi, lansia tersebut akan mulai menarik diri. Mereka memilih diam, berhenti berpartisipasi dalam percakapan, dan pelan-pelan mulai menghindari pertemuan sosial. Astaga, isolasi sensorik ini secara langsung menciptakan isolasi sosial ya, yang kemudian melahirkan rasa kesepian mendalam dan depresi. Betul sekali. Dan itu membawa kita pada realitas yang sangat menantang tentang perawatan lansia. Fisik dan emosi nyatanya tidak beroperasi di ruang hampa yang terpisah. Keduanya saling menjatuhkan dalam sebuah efek domino yang menurut saya cukup brutal. Efek domino ini yang paling ditakuti oleh gerontolog. Kebayang nggak sih indera perasa yang menurun, membuat makanan terasa hambar, yang memicu hilangnya nafsu makan, malnutrisi, lalu membuat otot yang sudah sarkopenia semakin menyusut, yang membuat mereka sangat lemah dan rentan jatuh, patah tulang akibat jatuh, memaksa mereka berbaring di tempat tidur berminggu-minggu, yang pada gilirannya memicu depresi parah. Menambal satu gejala saja dengan pil tidak akan menghentikan domino ini kan? Karena alasan itulah, pendekatan medis modern terhadap lansia harus sepenuhnya diubah menjadi holistik. Jika Anda sebagai dokter hanya meresepkan suplemen kalsium untuk tulangnya, tapi sama sekali tidak mengatasi depresi akibat kesepiannya, kesehatan lansia tersebut akan tetap anjlok. Harus ditangani semuanya berbarengan ya. Betul, dokumen ini merumuskan 4 pilar wajib yang tidak terpisahkan. Pilar fisik untuk menjaga fungsi organ dengan olahraga ringan dan diet, pilar psikologis untuk dukungan emosional, pilar sosial untuk menjaga interaksi dengan komunitas atau sesama lansia, dan yang paling menonjol menurut saya adalah pilar spiritual. Setuju. Bagian pilar spiritual ini menurut saya adalah pergeseran filosofis yang sangat amat menarik dalam dunia keperawatan medis. Kita kan sering memandang dokumen medis atau jurnal klinis sebagai teks yang dingin, kaku, hanya berisi dosis obat dan angka tekanan darah. Tapi di sini secara formal sistem medis mengakui bahwa merawat tubuh yang menua juga berarti merawat jiwanya. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang batasan ilmu kedokteran itu sendiri. Oh ya, gimana itu? Pendekatan spiritual ini secara aktif mencoba membantu lansia menemukan kembali makna dan tujuan hidup. Pengakuan ini muncul karena medis sadar akan batas kemampuannya. Pil antihipertensi tercanggih di dunia tidak akan pernah bisa menyembuhkan krisis eksistensial. Bener banget. Tidak ada operasi bedah saraf yang bisa mengangkat rasa duka kehilangan pasangan hidup selama 50 tahun atau rasa kehilangan identitas diri setelah pensiun dari pekerjaan yang mendefinisikan siapa mereka. Jadi ini bukan sekedar ngasih obat penenang, tapi memberi alasan untuk tetap bangun pagi ya? Persis, pemenuhan spiritual, baik itu lewat ibadah agama, meditasi, doa, atau sekedar refleksi diri untuk berdamai dengan masa lalu, itu memberikan semacam jangkar psikologis yang kuat. Kedamaian batin ini secara klinis terbukti loh, menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Dan kortisol turun berarti tubuh lebih rileks. Iya, yang pada gilirannya membantu menstabilkan tekanan darah dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka. Medis akhirnya mengakui bahwa manusia lebih dari sekedar tumpukan sel dan reaksi kimia. Sangat esensial. Lalu menuju akhir obrolan mendalam kita ini, kita sampai pada pertanyaan yang sangat praktis. Di mana semua pendekatan 4 pilar yang kompleks ini bisa diterapkan secara nyata? Maksudnya, jika pendekatannya harus holistik,
Lingkungan seperti apa yang paling mendukung? Sumber kita membagi tempat pelayanan lansia ini menjadi beberapa opsi yang mengakomodasi tingkat kebutuhan sosial yang berbeda-beda. Opsi yang paling natural dan tentu saja memberikan rasa aman emosional terkuat adalah pelayanan keluarga. Di mana lansia tinggal di rumah anak atau kerabatnya ya? Betul. Tetapi mengingat dinamika masyarakat modern saat ini, di mana anak-anak mungkin bekerja penuh waktu di kantor, dokumen ini juga memaparkan konsep pusat santunan keluarga. Ini pada dasarnya berfungsi seperti layanan daycare atau panti siang untuk lansia. Oh, kayak penitipan anak tapi buat lansia? Ya, konsepnya mirip. Mereka mendapatkan perawatan medis, makanan bergizi, dan yang terpenting interaksi sosial dengan sesama lansia di siang hari, lalu mereka bisa kembali ke kehangatan keluarga mereka di sore hari. Praktis banget, tapi yang jujur paling menarik perhatian saya di daftar itu adalah foster care service untuk lansia. Kita kan terbiasa mendengar istilah orang tua asuh atau foster care untuk anak-anak kecil yang kehilangan keluarga. Tapi menerapkan konsep keluarga asuh untuk lansia yang sebatang kara itu ide inovasi sosial yang brilian banget. Sangat humanis ya pendekatannya. Ya kan, bukannya dikirim ke institusi panti jompo yang dingin lansia ini ditempatkan untuk tinggal bersama sebuah keluarga pengganti di tengah masyarakat. Ini membuktikan bahwa kebutuhan dasar manusia akan kehangatan meja makan keluarga itu nggak pernah kedaluarsa di usia berapapun Anda berada. Sistem pelayanan yang terintegrasi ini menunjukkan bahwa merawat lansia memang tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Namun tentu kita juga harus realistis. Ada institusi formal seperti panti sosial lanjut usia. Ini sebagai pilihan terakhir ya. Betul. Ini adalah jaring pengaman terakhir untuk mereka yang benar-benar tidak memiliki keluarga atau yang membutuhkan pengawasan medis sangat ketat 24 jam. Dan dokumen ini memberi peringatan yang cukup keras. Panti sosial berisiko sangat tinggi memicu depresi hebat akibat rasa dibuang. Ya karena mereka merasa diasingkan dari dunia luar kan? Makanya, staf panti tidak boleh hanya bertindak sebagai perawat medis yang cuma ngasih obat dan makanan. Mereka dituntut harus menggunakan pendekatan yang sangat humanis bertindak sebagai pengganti ikatan emosional keluarga. Ini tanggung jawab kolektif antara keluarga, masyarakat, dan negara. Luar biasa. Mengupas dokumen ini benar-benar memberikan perspektif baru buat saya dan pastinya buat pendengar kita. Jika kita tarik benang merahnya dari awal, proses penuaan yang kita kira baru terjadi di usia 60 tahun, nyatanya adalah penurunan lambat yang sudah dimulai sejak usia 45 tahun. Sebuah proses biologis yang digerakkan oleh jam genetik. Betul, oleh memendeknya telomer pelindung DNA kita, diperparah oleh karat radikal bebas di tingkat selular yang kemudian mewujud menjadi pembuluh darah yang kaku, otot yang menyusut, dan hilangnya pendengaran frekuensi tinggi di telinga kita. Namun di sisi lain kita juga belajar bahwa saat hardware tubuh meredup, software kebijaksanaan justru menuntut untuk diaktifkan secara maksimal. Setuju banget. Dan pengetahuan ini memampukan kita untuk bersiap. Memahami semua ini tidak hanya membekali kita untuk menghadapi hari tua kita sendiri nanti, tapi juga menumbuhkan sumur empati saat kita berinteraksi dengan lansia di sekitar kita. Ketika kita memanusiakan kembali proses penuaan ini, kita tahu bahwa sikap menarik diri dari seorang lansia itu mungkin murni berasal dari rasa frustrasi, karena sel rambut di kokleanya tidak lagi bisa mendengar suara cucunya. Jadi kita tidak akan merespons dengan rasa kesal ya, melainkan dengan bantuan praktis. Empati yang lahir dari pemahaman sains. Dan sebelum kita menutup obrolan kali ini, saya ingin meninggalkan Anda, pendengar setia kita, dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan sendiri. Wah, apa tuh? Tadi kita membahas panjang lebar tentang batas Hayflick dan telomer kan, jam alarm absolut di ujung DNA kita yang mendikte kapan sel kita berhenti beregenerasi. Nah, dengan pesatnya perkembangan bioteknologi hari ini, ada banyak ilmuwan di luar sana yang sedang berusaha keras meretas jam alarm tersebut. Mencoba memperpanjang telomer ya? Betul. Jika suatu hari nanti sains benar-benar menemukan cara untuk menghentikan pemendekan telomer secara permanen, menghapus batas Hayflick dan secara efektif menghentikan keausan biologis tubuh kita, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita, manusia, secara psikologis dan spiritual siap untuk tidak pernah menua? Pertanyaan yang sangat dalam. Ataukah jangan-jangan kesadaran bahwa waktu kita terbatas, bahwa kita semua sedang menuruni anak tangga yang sama, justru itulah satu-satunya hal yang memberi makna pada pengalaman hidup dan membuat kebijaksanaan manusia menjadi begitu berharga. Sesuatu untuk Anda pikirkan. Terima kasih sudah menemani sesi bedah materi ini. Teruslah merawat rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.